Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah formula untuk mencapai sesuatu yang tentu saja kita sebagai orang yang beriman sangat menginginkannya, yaitu adalah surga atau jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di podcast Bina Esa TV ya, bersama kita guru kita Pak Profesor Samsuri yang seperti biasa akan memberikan nasihat dan petuah beliau yang berkaitan dengan formula kehidupan. Nah, pada kali ini beliau akan membawakan sebuah formula untuk mencapai sesuatu yang tentu saja kita sebagai orang yang beriman sangat menginginkannya, yaitu adalah surga atau jannah. Nah, untuk mencapai surga atau jannah, ya tentu saja kita harus mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, salah satu upayanya adalah melakukan apa yang disebut dengan zamin, yaitu sebuah formula kehidupan yang disusun oleh Pak Profesor bagaimana caranya supaya kita meraih surga. Yang mudah-mudahan di awal tahun 2025 ini kita bisa mengubah hidup kita menjadi manusia yang pantas meraih surga. Mungkin tanpa panjang lebar akan saya serahkan kepada beliau ya untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan formula kehidupan zamin. Mangga Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatan ini. Bapak akan menyampaikan satu formula kehidupan pada akhir tahun dan awal tahun ini. Ya. Mudah-mudahan formula ini ada manfaatnya bagi para pemirsa sekalian. Para hadirin dan para pemirsa yang Bapak cintai, Bapak hormati. Ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu formula yaitu kiat menggapai surga. Insya Allah apabila formula ini masing-masing hurufnya yang terdiri dari 5 huruf ini diamalkan, insya Allah kita sekalian bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Mari kita coba urai dari formula jamin ini. Ya. Nah, kata saya jamin, yaitu menjamin, ya, diharapkan yang sangat bahwa kita bisa masuk ke dalam surga. Terdiri dari 5 huruf. Huruf pertama ada jet. Jet itu singkatan dari zikrullah. Ya. Apabila kita senantiasa ingat kepada Allah, menyebut nama-nama Allah, dan mengingat kebesaran dan keagungan Allah, ya, insya Allah kita akan masuk surga. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu maha dekat, lebih dekat katanya dibandingkan dengan urat nadi kita. Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada, sepanjang kita terus-terusan mengingat kepada Allah yang bersangkutan. Nah, jadi insya Allah apabila zikir ini kita terus kumandangkan. Zikir itu kan tujuannya itu ya, pertama supaya kita ingat perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan. Lakukanlah semua perintahnya. Insya Allah itulah jalan lurus untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah larangan Allah yang tidak boleh dilakukan. Jauhilah larangan-larangan tersebut. Insya Allah surga itu akan kita dapatkan pada satu saat. Yang kedua adalah Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tanda orang yang bersyukur. Ya. Bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan pada kita
yang jumlahnya tidak terhitung karena banyaknya. Untuk diri kita saja, Allah telah memberikan kepada kita perangkat kuat dan perangkat lunak untuk hidup ini. Perangkat kuatnya yaitu kita dengan panca indera kita bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa mencecap dan sebagainya. Dan perangkat lunaknya kita diberikan kemampuan berpikir, ya, kemampuan kolbu yang bisa menikmati atau merasakan karunia-karunia Allah yang lebih mendalam. Nah, apabila kita sekalian ya senantiasa mensyukuri segala nikmat tersebut, Allah katanya akan menambah-nambah nikmat kita. Ya. Nah, oleh karena itu, siapa yang selalu menyatakan kesyukurannya ya pada setiap saat, mungkin juga ada yang bertanya, gimana apabila pada saat itu kita tidak mendapatkan kenikmatan, ya? Misalnya mendapat cobaan, bagaimana bersyukur? Syukurlah, ya. Bandingkan dengan orang lain yang mungkin beban kesusahannya itu lebih besar dibandingkan dengan kita, ya. Jadi kalau kita misalnya berusaha hanya rugi kita sekitar 10 juta rupiah, banyak orang yang ruginya itu sampai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Ya. Insya Allah dengan cara demikian, maka kita dalam setiap saat bisa bersyukur pada Allah. Ya. Dan yang ketiga adalah M. Ya. M itu singkat dari mahabbah atau mental kaya. Ya. Tangan di atas. Ya. Apabila kita biasakan diri tangan di atas, ya, mau memberikan sebagian milik kita kepada orang lain, insya Allah itu adalah semacam berbisnis dengan Allah. Ya. Sodakoh, ya, infak, ya, itu adalah berbisnis dengan Allah. Sebab apa yang kita keluarkan itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ada yang mencapai 10 kali lipat, ada yang 70 kali lipat, bahkan ada yang menyebutkan sampai 700 kali lipat. Tentu saja lakukanlah itu dengan penuh keikhlasan. Ya. Tidak karena ya niat tertentu untuk kepentingan sendiri. Dan yang keempat adalah istighfar. Istighfar itu adalah mohon ampun kepada Allah. Ya. Siapa beristighfar, ya, insya Allah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, maka itu dia orang yang bersih. Ya. Lebih kuat lagi, ya, kita tobat. Apabila telah kita melakukan suatu kesalahan, kecil atau besar, lalu bertobat kepada Allah dengan sepenuh hati, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, pasti kita akan diampuni. Nah, kalau orang yang bebas dosa, ya, insya Allah tempatnya itu di dalam surga, bukan di dalam neraka. Dan terakhir adalah N, niat. Niat itu penting sekali. Ya. Niat kita dalam hidup itu adalah untuk ibadah. Ya. Nah, ibadah yang baik itu ibadah yang kapah, yang lengkap. Ya. Coba ibadah itu dibagi dua. Satu ibadah ritual atau ibadah mahdoh adalah ibadah yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti berdoa, berzikir, saum. Ya. Itu adalah ibadah mahdoh atau ibadah yang bersifat ya ibadah ritual. Ya. Yang kedua adalah ibadah sosial atau ibadah muamalah. Itu apa yang kita lakukan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Bekerja mencari penghidupan itu adalah ibadah. Ya. Menyisihkan sebagian milik kita pada orang lain diberikan dengan penuh ikhlas itu ibadah. Ya. Insya Allah apabila kita membiasakan diri tangan di atas, mau memberikan sesuatu pada orang lain, ya, itu balasannya itu adalah balasan surga. Ya. Mudah-mudahan doa kita yang senang tadi ucapkan yaitu doa sapu jagat, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu akan dikabulkan oleh Allah apabila kita melaksanakan ya formula jamin ini. Itu secara garis besar apa yang bisa sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang Bapak cintai. Iya, Iya, baik Pak, luar biasa ya. Pemirsa, kita sudah mendapatkan ya, nasihat dari Pak Profesor Samsuri tentang bagaimana ya kiat kita menggapai surga. Dimulai dengan zikrullah, kemudian alhamdulillah atau bersyukur, kemudian dengan mahabbah. Ya. Mahabbah itu adalah cinta.
beliau menggambarkan ya orang Mahabbah itu suka memberi karena cintanya itu kepada saudara-saudara kita. Kemudian yang empat itu istighbar, yaitu berdoa untuk mohon ampun dan bertobat. Kemudian yang kelima niat untuk ibadah. Nah, marilah kita gali satu persatu dari kelima konsep ini dari Pak Prof. Yang pertama adalah zikrullah. Nah, mungkin kita mengenal zikrullah itu ya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya seperti hamdalah, kemudian tahmid, tahlil dan sebagainya. Tapi beliau tadi menjabarkan bahwa yang namanya zikrullah itu adalah mengingat bukan hanya keberadaan Allah, tapi mengingat atas perintah dan larangannya. Nah, pertanyaannya adalah seringkali saat Pak Prof, seringkali saat kita sedang fokus bekerja atau fokus mengendarai mobil, fokus sedang melayani pelanggan, pikiran kita itu fokus pada apa yang kita kerjakan, sehingga kita lupa berzikir. Bagaimana nih Pak kiatnya untuk mengatasi hal ini? Jadi cara yang terbaik apabila kita akan mengerjakan sesuatu, mulai dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah langkah yang benar ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu tentu diharapkan ada seizin Allah dan akan mendapatkan barokah dari Allah. Ya. Itu barangkali langkah yang pertama yang perlu kita lakukan. Setiap akan melakukan sesuatu yang baik itu, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya, apa yang kita kerjakan itu akan punya manfaat besar bagi diri kita dan bagi orang lain. Yang keduanya apa Pak? Nah ya, jadi pertama ingat kepada Allah itu, ingat pada perintahnya ya, laksanakan perintahnya. Kalau kita sebagai pekerja ya, Allah suka apabila kita mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi bukan hanya kita mengerjakan yang baik itu karena perintah atasan atau bos kita ya, tapi ini juga adalah ibadah. Pekerjaan yang baik ya, yang halal itu adalah ibadah. Pekerjaan yang baik untuk di keluarga itu juga adalah ibadah ya. Jadi Allah itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan sangat menghargai apa yang kita lakukan untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kepentingan orang lain termasuk untuk keluarga. Dan apa yang dilarangnya jangan dilakukan ya. Itu tanda kita ingat kepada Allah ya. Zikir kepada Allah. Insya Allah apabila 2 hari dilakukan, yang baik dilakukan, yang kurang baik kita hindari, jauhkan, itu sebagai jalan untuk masuk ke dalam surga Allah. Oke, jadi kalau orang yang zikir itu ya, artinya seolah-olah ada CCTV ya Pak. Nah, Cuma ini CCTV dari Allah ya, ya. yang dilakukan oleh para malaikat ya. Ya. Oke, mungkin kita langsung ke Pak menggali yang kedua tentang Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa dijabarkan Pak, bagaimana eh, implementasi supaya kehidupan kita sehari-hari penuh dengan rasa syukur. Karena kebanyakan orang, ini kebanyakan ya yang saya lihat, lebih banyak mengeluhnya Pak, bukan bersyukurnya. Nah mungkin ada kiat-kiat dari Bapak supaya kita semua senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atau dalam Al-Quran disebut dengan hamdan syakuro. Mangga Pak. Ya. Ya memang sebaiknya seharusnya kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah ya. Sebab nikmat Allah itu sangat sangat banyak dan mungkin tak bisa dibatasi berapa jumlahnya ya. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa dihitung jumlahnya karena banyak ya. Tapi sebagian besar kita itu kebanyakan itu tidak menyadarinya. Yang dekat saja lah ya dalam kehidupan fisik kita ya. Kita bisa makan, bisa minum, bisa melihat, bisa mendengar ya. Itu karunia yang besar ya. Bandingkan dengan orang yang oleh Allah itu ya tidak ada yang tidak bisa melihat ya. Ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa berjalan ya. Bandingkan dengan mereka pasti nikmat yang kita terima itu bukan main banyak ya. Dengan pun yang lain-lainnya ya. Allah telah menyediakan bagi manusia hidup dunia ini dengan perlengkapan yang banyak ya. Di tanah kita bisa ditanami. Sehingga dari tanaman kita bisa makan. Disediakan air, disediakan udara. Ya. Pada siang hari disediakan matahari. Ya. Pada malam hari ada bulan. Ya. Ditambah dengan kreativitas kita bisa menciptakan lampu dan sebagainya.
Jadi banyak sekali nikmat Allah yang diberikan pada kita. Bayangkan satu saja sebagai nikmat kita diambil. Misalnya gigi kita sakit ya, satu gigi loh. Betapa beratnya penderitaan kita karena sakit satu gigi kita. Ya. Alhamdulillah setiap hari kalau tidak sakit mah kadang-kadang kita tidak bersyukur ya bahwa kita itu oleh Allah itu diberikan gigi untuk bisa makan, bisa mengunyah ya, bisa menikmati segala karunia Allah dan bentuk makanan yang banyak ya. Nah, jadi seharusnya kita itu senantiasa berpikir ya, merasakan betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Termasuk rezeki ya. Sebagian kita mungkin diberikan oleh Allah itu rezeki yang banyak ya. Rezeki yang banyak itu bukan karena sepenuhnya karya kita ya, tapi karena ada bantuan orang-orang lain. Kita punya perusahaan gede ya, tidak mungkin dikerjakan sendiri, pasti dibantu oleh banyak karyawan ya. Nah, oleh karena itu sebagian milik kita juga itu bukan bagian kita, serahkan kepada orang lain. Makanya kan ada kewajiban zakat ya bagi orang yang sudah memenuhi jumlah kekayaannya sekitar 83 gram emas gitu ya. Itu kan diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Tidak banyak, hanya 2,5%. Ditambah lagi yang sifatnya itu ya tidak wajib ya, sunnah ya. Yang sunnah-sunnah itu sebaiknya dilakukan. Mulai kita mengeluarkan sedekah ya, infak ya, wakaf dan sebagainya ya. Itu sebenarnya tabungan akhirat ya. Bukan kepentingan Allah. Allah tidak butuh apa-apa ya. Justru Allah pemilik segala apa-apa. Sebenarnya yang kita miliki di dunia itu hanya sekedar ngaku saja Pak Rahmat dan teman-teman sekalian. Semua milik Allah ya. Setiap saat kalau Allah akan mengambilnya mudah sekali. Ya. Orang susah kalau Allah ingin memberikannya juga sangat mudah. Ya. Oleh karena itu syukurilah apa yang ada. Ya. Jangan senantiasa kita yang mengeluh karena ada kekurangan. Ya. Memang manusia itu kalau mengikuti nafsu berapa banyak pun ya terasa kurang ya. Ada hadis yang mengatakan kalau kita berikan satu gunung emas katanya orang itu minta 2 gunung emas. Ya. Pada satu gunung emas saja tidak akan habis ya. Nah itu apabila kita memang mengikuti nafsu yang ada pada diri kita. Oke, baik Pak. Tadi Bapak mengatakan banyak orang mengeluh itu karena tidak menyadari. Nah, Ya, jadi intinya kesadaran ya Pak. betul. Nah, pertanyaan lanjutannya, bagaimana caranya supaya kita itu selalu sadar Pak akan nikmat? Karena ya seringkali ya kita sebagai manusia itu suka lupa Pak. Nah, caranya supaya kita sadar terus gimana nih Pak? Ya sebagai sadar itu antara oleh Allah diberikan latihan-latihan ya. Misalnya pada bulan Ramadan ya, kita itu disuruh berpuasa ya. Nah, kita bisa menyadari ya betapa susahnya, bisa beratnya orang yang tidak bisa makan ya. Karena memang tidak ada yang dapat dimakan. Kita mah dilatih, sebenarnya ada yang bisa dimakan. Tapi oleh Allah jangan makan ya. Sebab itu sebagai latihan pada saat-saat tertentu, apakah puasanya puasa wajib pada bulan Ramadan ya, atau puasa sunnah ya. Itu adalah latihan-latihan untuk menyadari ya bahwa kita itu sewaktu-waktu harus bisa menahan diri ya. Jadi menahan diri dari kesusahan-kesusahan yang mungkin akan diberikan pada manusia. Memang hidup itu senantiasa dia akan dihadapkan pada tantangan, dihadapkan pada masalah besar atau kecil. Itu sengaja ya, sebab apabila sudah kita menyelesaikan suatu masalah ya, kita akan merasa lapang ya. Dan apabila dengan masalah orang bisa berpikir ya, kalau manusia itu senantiasa dihadapkan dengan segala kemudahan, akhirnya jadi pemalas. Ya maaf ini, salah satu misalnya keterbelakangan orang Indonesia itu ya, di antaranya tantangan alam, terutama pada masa yang lalu itu terlampau sedikit ya. Begitu mudah kita menanam pohon-pohonan ya, biji-bijian dan sebagainya ya, pada tanah kita yang sangat subur ya. Bandingkan dengan negara lain ada di Arab ya, di Jepang ya, itu tanahnya tidak sesubur kita ya. Iklimnya juga tidak sebagus kita ya. Nah, karena kita lingkungannya begitu bagus, kadang-kadang ya berdampak kepada kita jadi pemalas. Ya. Nah, oleh karena itu Allah senantiasa memberikan tantangan-tantangan ya berupa kesusahan supaya manusia itu memang mau berpikir, mau memanfaatkan potensi dirinya. Ya. Oke, baik Pak.
Kita lanjutkan nih Pak, membahas yang ketiga, yaitu mahabbah. Mahabbah itu kalau dalam, itu kan bahasa Arab, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya cinta. Cinta. Ya. Jadi Bapak bisa mengatakan cinta ini akan membawa kita ke surga. Mungkin bisa dijabarkan Pak, bagaimana seperti itu. Kan cinta itu ingin memberikan sesuatu pada orang lain. Ya. Kalau orang lain kesusahan, bantulah ya dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Kalau orang lain kelaparan, bantulah dengan sedikit makanan ya untuk kepentingan mereka. Ya. Nah, jadi cinta itu adalah sebagai upaya Allah diberikan pada manusia agar kita bisa bekerja sama lebih baik dengan orang-orang lain. Dan supaya bisa menyadari bahwa apa yang kita peroleh itu tidak sepenuhnya hasil karya kita. Ya. Kita bisa makan dan minum. Ya. Makanan itu kan diproduksi oleh para petani. Ya. Jadi kita juga tergantung pada petani. Ya. Kita yang tidak punya kendaraan pergi ke sana kemari itu pakai angkot dan sebagainya. Ya. Itu dibantu oleh orang lain. Ya. Berbagai makanan apapun juga sebagian besar itu buatan orang lain. Kita bisa menjadi pintar itu karena bantuan adanya guru, adanya dosen, ya, adanya ustadz yang memberikan petunjuk pada kita supaya kita menjadi seorang muslim yang baik. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah dapat hidup sendiri. Ya. Kita selain karena ada karunia Allah, tapi juga ada bantuan orang-orang lain. Oleh karena itu, apabila kita dititipi oleh Allah, ya, apakah bentuk makanan, ya, atau kekayaan, atau uang, ya, mungkin jabatannya, itu jangan untuk diri sendiri, berikan untuk kepentingan orang lain. Insya Allah itu tidak sia-sia Pak Rahmat dan para dia. Jadi amal baik yang diberi pada orang lain itu oleh Allah itu justru akan dibalas berlipat ganda minimal 10 kali lipat. Sebenarnya orang yang banyak beramal soleh membantu orang lain itu orang cerdas, ya. Karena orang cerdas itu ya memberikan sedikit, insya Allah akan mendapatkan lebih banyak dan sifatnya halal lagi, ya. Dapat banyaknya itu bukan dapat banyak karena kita korupsi dan sebagainya. Tapi itu adalah karena karunia Allah, kebaikan Allah kepada orang-orang lain yang berbuat baik. Oleh karena itu, berusaha kita menjadi orang baik. Ya. Seorang baik itu akan cintai oleh Allah. Dan orang cinta Allah itu akan masuk surga. Nah itu sebagai itu poinnya. Jadi cinta ke sesama akan mendatangkan cinta dari Allah. Ya, betul. Oke, baik Pak. Kita masuk ke yang keempat nih Pak, tentang istighfar. Mungkin dari pemahaman kebanyakan orang, ya, istighfar itu ya mengucapkan astagfirullahaladzim. Ya, Bahkan ya banyak juga di antara kita ya, hanya mengucapkan istighfar itu saat marah. ya, Nah, bukankah istighfar itu harus selalu kita dawamkan ya Pak? ya, Nah, mungkin pertanyaan saya itu adalah, ya saya pernah mendengar ada yang mengatakan ya istighfar itu tidak hanya dengan lisan Pak, ya, tapi bisa dengan amal. Bapak bisa jelaskan Pak? ya. Jadi kan istighfar itu mohon ampun. Ya. Sadarilah manusia itu relatif lemah. Ya. Kita itu banyak kekurangan. Ya. Sering lupa. Ya. Oleh karena itu harus sering membaca istighfar. Ya. Mohon ampun pada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Ya. Oleh karena itu banyak para ustadz, ya, bahkan hadis Nabi ya, memberikan petunjuk pada kita. Memajak misalnya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah itu jangan satu kali ya, tapi sekian kali ya. Ada yang mengatakan cukup 33 kali, ada yang mengatakan 40 kali, 100 kali, sampai 1000 kali. Itu ada upaya-upaya supaya ya dosa-dosa kita bisa terhapus. Ya. Tapi menghapus dosa itu bukan hanya dengan mohon ampun secara lisan, ya, tapi dengan tindakan nyata. Ya. Nah, oleh istighfar itu kalau kita berbuat salah, mohon ampun, stop berbuat salahnya. Ya. Sebab kalau istighfar terus berbuat salah, mah itu kata orang Sunda mah suhalata gitu ya. Jadi apa istilahnya? Ada istilah Sunda apa juga lupa lagi lah. Pokoknya mah apa yang diucapkan itu tidak dilaksanakan oleh kita. Jangan. Ya. Jadi mohon ampun itu stop melakukan kesalahan itu dengan tobat dan selanjutnya diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Allah yang harus kita lakukan. Jadi orang yang bebas dosa itu insya Allah akan masuk surga. Ya. Sebab salah satu faktor ya
nanti pada akhir hayat kita itu, bukan hayat kita, pada hari kiamat ya, akhir zaman, itu kan ada semacam pengadilan Allah, ditimbang ya, ditimbang antara amal baik dan amal salah kita ya. Nah, apabila amal baiknya lebih banyak ya, insya Allah kita akan masuk ke tempat yang indah, yaitu surga ya. Salah satu ikhtiar supaya amal baik banyak itu dosa saya dihapus. Menghapusnya itu dengan istighfar ya. Tapi istighfarnya itu bukan istighfar lisan unggul, tapi dengan perbuatan nyata. Ya. Bukan tobat sambal. Tobat sambal ya betul ya, rata-rata ya tobat sambal ya. Jadi ya tobat tapi ya sama itu harus dimakan ya Terus makan otomatis lagi. ya. Jangan Besok demikian. besok nggak ada, nanya lagi. Nah gitu lagi. Oke, kita langsung masuk ke nomor 5 nih Pak, tentang niat untuk ibadah. Mungkin sesuai dengan Al-Quran ya Pak, yang di surat Al-Zariyat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Nah, pertanyaannya berarti kan kalau begitu, artinya dengan niat ibadah, semua aktivitas kita itu, ya aktivitas yang baik, itu harus selalu diniatkan untuk ibadah. Apakah seperti itu, Pak? Ya. Ini Allah itu sangat bijak kepada manusia ya. Kalau niat baik meskipun belum dilakukan itu ada pahalanya. Tapi kalau niat jahat kalau tidak dilakukan tidak ada siksanya ya. Itu bukan main karena Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya ya, mencintai apa yang diciptakannya hidup kita manusia. Itu dia diskusi. Ya diskusi ya, niat saja ya. Niat kita misalnya, hari ini saya ingin sodako itu 100.000 rupiah misalnya. Tapi tidak dilaksanakan hanya 10.000 rupiah ya. Tapi niat 100.000 itu ada pahalanya ya. Tapi kalau misalnya ya hari ini saya akan mencuri ya milik si A atau si B ya, tidak dilakukan itu tidak ada siksanya itu ya. Jadi Allah itu sangat sangat adil ya, sangat sangat bijak ya. Tahu bahwa manusia itu memang ya seringkali lupa ya, seringkali melakukan sesuatu yang ya mudah dilakukan yang tidak benar ya, atau yang salah ya. Nah, niat itu adalah sebagai pemicu untuk amal-amal selanjutnya ya. Nah, biasakan kita berniat untuk berbuat baik ya. Berniat untuk menjadi pemimpin yang adil ya. Berniat menjadi pekerja yang bagus, berniat menjadi pelajar yang hebat ya. Niat orang tua juga yang penuh kasih sayang pada anaknya. Niat saja itu sudah ada nilainya ya. Syukur apabila niat itu dilanjutkan dengan tindakan-tindakan nyata, jadi amalnya itu akan lebih besar ya. Oke, baik Pak. Alhamdulillah ya kita sudah membahas semuanya nih, para pemirsa, bagaimana caranya menggapai surga dengan sebuah formula zamin. Nah, sebagai penutup, mari kita minta Pak Profesor untuk memberikan kesimpulan atau ringkasan formula zamin ini. Mangga Pak Prof. Baiklah para pemirsa sekalian, formula ini dengan kata jamin ya. Jadi menjamin. Bapak yakin ya, insya Allah apabila poin-poin dari kata jamin ini dilaksanakan oleh kita ya, peluang kita masuk surga itu sangat besar ya. Di antaranya zikrullah, senantiasa ingat pada Allah, ingat tidak perintahnya lakukan, ingat larangan tidak dilakukan, dijamin ya. Kita itu akan punya peluang masuk surga. Yang kedua, banyak bersyukur ya. Tidak hanya mengeluh ya. Karena Allah yang diberikan kepada kita itu sangat-sangat banyak. Harus disyukuri ya. Lalu kita mensyukuri dengan kata-kata ya. Kemudian dengan tindakan perbuatan itu lebih lengkap. Insya Allah ya, ada jaminan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, mahabbah ya, mencintai sesama, mencintai orang lain, mencintai pekerjaan, mencintai masing-masing profesi kita ya. Tentu aja profesi yang baik ya. Itu juga akan menjamin peluang kita untuk mudah masuk surga. Dan yang keempat, istighfar ya. Banyak mohon ampun pada Allah. Sadari bahwa manusia itu lemah ya. Setiap saat kita harus banyak istighfar ya. Nah, banyak ustaz mengatakan katanya pada sholat itu istighfarnya 100 kali ya. Itu tujuannya itu supaya lebih mantap ya. Sebab ucapkan 1 kali barangkali kurang mantap ya. Tapi dengan sering ucapkan maka nanti akan menjadi kebiasaan.
kebiasaan itu akan memudahkan kita untuk mencapai setiap tujuan yang baik. Ya. Dan yang terakhir niat ya. Biasakan niat itu untuk berbuat yang baik, berbuat yang benar, dan berbuat yang salah. Alhamdulillah, Allah telah membuat atau menggariskan ya. Setiap niat yang baik, meskipun belum dilaksanakan, sudah ada pahalanya. Ya. Tapi niat yang jahat, apa yang dilakukan itu tidak ada pahalanya. Bukan main ya. Karena Allah sangat mencintai kita. Ya. Yakin bahwa kita itu berasal dari surga, dan asal kita berusaha melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, kita akan masuk ke dalam surga kembali. Insya Allah. Kita barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para pemirsa kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Samsuri tentang bagaimana kiat kita meraih surga atau jannah dengan sebuah formula kehidupan yang mudah kita ingat yang disebut dengan zamin. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Prof dan acara ini pada umumnya memberikan manfaat bagi kita semua, termasuk bagi para pemirsa yang menonton video ini. Mudah-mudahan tahun baru ini ya di tahun baru ini kita menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang siap meraih surga Allah. Nah, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.